Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini di ilmu dasar keperawatan 2, kita akan membahas tentang obat-obatan tradisional, bagaimana memanfaatkan herbal dalam asuhan keperawatan. Ya. Nah, secara definisi kalau kita lihat ya di beberapa literatur terkait dengan obat tradisional, itu dituliskan bahwa yang dikatakan obat tradisional itu adalah obat-obat ya yang secara turun-temurun itu digunakan oleh masyarakat ya untuk mengobati beberapa penyakit tertentu dan dapat diperoleh secara bebas di alam. Nah, dalam masyarakat tradisional ya, obat tradisional ini dibagi jadi dua. Ada obat atau ramuan tradisional, ada cara pengobatan tradisional. Ya. Jadi beda. Kalau obat atau ramuan tradisional itu tadi, ya, obat-obatannya. Kalau cara pengobatan tradisional itu alternatif. Jadi cara pengobatan secara tradisional itu seperti apa? Ya. Tapi itu tidak akan kita bahas terkait dengan pengobatan tradisional, ya. Bisa contohnya seperti akupunktur gitu ya atau acupressure. Nah, beberapa terkait dengan alternatif di keperawatan itu ada dipelajari ya. Nanti akan kita kupas sekilas ya. Namun fokusnya pada materi kali ini adalah tentang obat-obatan tradisional ya. Di mana yang kita bahas ini adalah bahannya atau zatnya yang berasal dari tumbuhan, dari hewan, dari mineral, atau dari zat kimia tertentu yang bisa digunakan untuk mencegah ya, mengurangi rasa sakit, memperlambat proses penyakit atau juga bisa menyembuhkan penyakit ya. Jadi obat-obatan tradisional ini meskipun tradisional tapi harus sesuai dengan dosis agar efek terapi atau khasiatnya bisa kita dapatkan. Ya, nanti bagaimana dipelajari cara mengolah, cara memilih gitu ya. Obat-obatan tradisional ini hingga bisa kita manfaatkan dengan baik, ya. Jadi kalau dikatakan tradisional itu adalah pasti secara tradisional, secara turun-temurun, secara yang kita telah dapatkan dari nenek moyang kita gitu misalnya ya, berdasarkan dari resep-resep dari nenek moyang, ayah ibu, kakek nenek gitu ya, adat istiadat atau dari kepercayaan kebiasaan setempat ya, baik misalnya bersifat magic ya maupun pengetahuan tradisional. Nah, secara modern atau secara perkembangan ya, perkembangan obat-obatan tradisional ini kebanyakan itu berupa campuran yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ya, sehingga kita kenal dengan obat herbal atau obat dari bahan alami di Indonesia ya. Nah, tapi ya kalau bahan alam Indonesia ini adalah obat tradisional yang diproduksi ya oleh Indonesia. Jadi tidak dari negara lain. Jadi kita hanya bahas obat-obatan tradisional Indonesia ya yang berasal dari alam atau produk tumbuhan di Indonesia. Gitu ya. Nah, kalau kalian lihat nih di obat-obatan tradisional ini juga ya, ada misalnya kalian dengar usaha dari produk-produk di Indonesia seperti jamu ya, racikan baik itu dari pencampuran atau pengolahan obat tradisional dalam bentuk apa misalnya rajangan, serbuk, cairan gitu ya, atau pilis, tapel atau parem misalnya gitu pernah dengar ya. Dengan skala kecil itu bisa dijual di suatu tempat tanpa penandaan atau merek dagang ya. Nah, itu ada juga. Itu namanya obat tradisional jamu. Kalau obat tradisional yang udah lisensi, itu obat tradisional yang diproduksi ya oleh suatu perusahaan tertentu ya, yang bersangkutan nanti dengan make merek atau nama dagang. Bisa nanti dari tradisional asing atau tradisional kita sendiri ya.
Nah, kalau misalnya ada obat-obat tradisional yang dari pilis atau parem ya, parem kocok, pernah dengar kan ya? Nah, itu tuh obat tradisional juga, tapi kalau pilis itu bentuknya padat atau pasta ya, sedangkan parem itu dia bentuknya pasta atau padat juga, tapi dia seperti bubur gitu ya. Dengan cara misalnya melumurkan pada kaki, pada tangan, atau bagian tubuh yang lainnya. Nah, kalau pilis itu khusus di dahi biasanya. Ya, banyak tuh di beberapa daerah juga masih pakai pilis atau parem ini, ya. Kalau misalnya kalian lihat diracikan dalam bentuk misalnya yang digunakan untuk melumurkan di perut, nah itu namanya tapel, ya. Nah, itu bisa nanti kalian bisa lihat di beberapa literatur juga bentuk-bentuk obat-obat tradisional yang menjadi tambahan pengobatan secara turun temurun ya. Oke. Secara konten ya, nanti kita akan bahas bagaimana obat tradisional ini dibutuhkan ya. Kemudian bagaimana peran dari keperawatan dan immunity, ya, itu pusat kita, ya. Kemudian bagaimana secara proses kita akan bahas nanti bagaimana menggunakan dan memanfaatkan obat-obat tradisional, gitu ya. Nah, kalau tadi kita bahas tentang kebutuhan akan obat tradisional, ya, tentunya tidak akan kita bahas terkait masalah pengobatan tradisional. Ya, tadi sudah saya sampaikan juga di awal, kita tidak akan bahas pengobatan tradisional. Namun, akan kita bahas sekilas apa itu pengobatan tradisional, agar dapat kalian memahami perbedaan kedua kedua terapi secara tradisional ini untuk di keperawatan, ya. Kalau yang namanya pengobatan tradisional tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah pengobatan alternatif, ya. Jadi bisa cara-cara tadi sudah saya sampaikan, apakah itu dalam bentuk misalnya pijatan, ya, atau dalam bentuk akupunktur, ya. Nah, kalau pijatan tuh akupressure, ya, atau juga bisa berdasarkan cara-cara seperti terapi spiritual, ya, atau metafisik yang berkait dengan misalnya hal gaib atau terapi dari ramuan atau ceracikan. Nah, itu ada pengobatan-pengobatan tradisional, ya. Tapi bukan obat-obat tradisional. Beda, ya. Nah, jadi kalau pengobatan alternatif ini pengobatan pengganti, ya biasanya yang dicari orang ketika pengobatan modern itu nggak mampu menangani seluruh masalah kesehatan, gitu ya. Kalau terkait dengan pengobatan alternatif itu lebih tepat kita sebut dengan komplementer, ya. Jadi kalau di keperawatan ada namanya komplementer nursing, ya. Nah, ini pengobatan komplementer atau komplementer nursing ini timbul untuk melengkapi yang kurang. Sebenarnya gitu ya. Jadi secara ilmiah dan dengan non ilmiah itu bukan sebagai pengobatan alternatifnya, tapi penyebab penyakit atau terapinya. Ya. Jadi ada yang bisa dijelaskan dan diobati secara dua aspek yang saling melengkapi. Itu namanya komplementer. Gitu ya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu kebutuhan akan obat tradisional, ya. Obat tradisional tadi sudah saya jelaskan dan ini ada beberapa literatur yang bisa saya tampilkan di sini. Silahkan nanti kalian mencari literatur yang lain terkait dengan apa itu obat tradisional, ya. Nah, kalau dari Badan POM tahun 2020, obat tradisional ini adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, hewan, mineral, atau sediaan sarian, ya, atau juga campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan, ya, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, kalau kita lihat lagi dari Permenkes tahun 2012 dikatakan bahwa hampir sama ya dengan Badan POM, yaitu obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral itu sama. Jadi
Lebih kurang mungkin dari Badan POM ini mengambil dari Permenkes 2012 ya. Jadi nanti juga ada beberapa literatur juga mengatakan ini adalah hal-hal yang serupa. Apa itu obat tradisional? Intinya adalah bahan yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral ya, atau campuran dari beberapa bahan tersebut secara turun-temurun yang telah digunakan untuk pengobatan. Ya, dan biasanya diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Oke, sebagai contoh, ini ada penelitian yang dilakukan oleh Supardi, Sudibyo, Jamal, Sarjaini, Rahami, dan di apa ini di mana ini ya, kita lihat ya, di Aceh ya, di Aceh dikatakan bahwa ya, dikatakan bahwa data survei sosial ekonomi nasional tahun 2001 dianalisis untuk mendapatkan informasi tentang pola penggunaan obat ya, penggunaan obat ya, pengobatan tradisional dan cara pengobatan sendiri secara tradisional. Nah, target populasinya adalah 225.057 warga negara Indonesia yang mengaku sakit di 27 provinsi kecuali Aceh. Oh, salah. Jadi ini ada penelitian ya, penelitian dari 27 provinsi kecuali Aceh dan Maluku ya. Sampelnya adalah masyarakat yang melakukan pengobatan sendiri, pengobatan tradisional, dan atau cara tradisional dalam mengobati diri sendiri selama sebulan terakhir sebelum survei. Gitu ya. Nah, kemudian hasilnya adalah ya, hasil analisis datanya adalah, sebentar saya lingkarin. Ini ya. Jadi the result ya, nih the result of data analysis were ya. Hasil analisis adalah persentasi persentasi penduduk Indonesia yang berobat dengan pengobatan sendiri membuat kurva usia normal ya. Jadi ada bahwa terkait dengan perguruan tinggi dengan biaya pengobatan dan lebih tinggi di perkotaan, gitu ya. Jadi dia melakukan pengobatan sendiri. Kemudian yang kedua, presentasi penduduk Indonesia yang berobat tradisional dan pengobatan tradisional, cara tradisional berkorelasi dengan umur, lamanya sakit, biaya pengobatan dan lebih tinggi di pedesaan. Gitu, ya. Kemudian kalau tadi yang lebih tinggi di perkotaan itu adalah penduduk yang berobat dengan pengobatan sendiri pada usia normal. Ya. Kemudian kalau yang di pedesaan lebih tinggi itu adalah penduduk Indonesia yang berobat tradisional dan pengobatan tradisional, cara tradisional berkorelasi dengan umur lama sakit. Ya. Kemudian persentasi penduduk Indonesia yang berobat sendiri itu lebih tinggi pada kelompok yang lebih rendah pendidikannya, status ekonominya rendah, dan sakitnya ringan. Gitu ya. Jadi kebutuhan akan obat tradisional itu dikatakan dalam penelitian ini lebih rendah pada status ekonomi rendah. Oh salah, lebih tinggi maksud saya. Lebih tinggi yang melakukan pengobatan secara tradisional itu secara sendiri itu pada kelompok dengan pendidikan rendah, status ekonomi rendah dengan sakit ringan, gitu, ya. Kemudian apa ini lagi ya? The percentage Indonesia untuk self medication menurun. Oke, jadi maksudnya adalah persentase penduduk Indonesia yang melakukan pengobatan sendiri telah menurun dari ini ya, telah menurun dari 62,2% menjadi 57,7%. Nih ya, dalam kurun waktu 4 tahun. Terutama pada pengobatan, terutama pada penggunaan obat. Tetapi pada penggunaan obat tradisional dan cara tradisional telah meningkat.
Oh gitu. Jadi selama dalam kurun waktu 4 tahun ya telah terjadi penurunan angka ya dalam melakukan pengobatan sendiri pada penduduk Indonesia. Nah, yang meningkat apa? Yang meningkat adalah menggunakan pengobatan tradisional dan cara tradisional. Gitu. Ya. Oke, jadi intinya memang kebutuhan untuk penggunaan obat tradisional dan cara tradisional dalam pengobatan sendiri di Indonesia ini memang masih sangat dibutuhkan, ya. Oke, contohnya misalnya pada buku BPOM ya, nanti kalian lihat pada buku BPOM itu ada dikenal misalnya jamu herbal jamu Indonesia. Baik itu telah dilakukan bukti empirisnya ya, in vitro, in vivo gitu ya. Untuk memelihara daya tahan tubuh manusia, silahkan kalian baca terkait misalnya gini, kunyit misalnya ya, temulawak, sambiloto. Nah, itu disarankan oleh Menteri Kesehatan untuk memanfaatkan obat-obat tradisional berupa jamu, obat herbal yang terstandar ya, dan juga sebagai upaya memelihara kesehatan, pencegahan penyakit dan perawatan kesehatan termasuk pada masa seperti sekarang ini ya. Pada masa seperti sekarang ini adalah masa pandemi COVID-19. Meskipun belum ada obat yang secara penelitian itu ditemukan untuk mengatasi atau menghilangkan COVID-19, namun disarankan kita bisa memanfaatkan obat-obat tradisional ini dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk penggunaannya ya, yang juga telah memiliki izin edar ya, atau juga misalnya yang kita tahu secara turun-temurun ini aman digunakan untuk tubuh ya, untuk meningkatkan secara fisik adalah imunitas kita, itu bisa digunakan ya. Oke, selanjutnya kita masuk di hour center ya, tentang keperawatan secara keseluruhan dan immunity ya, yang berhubungan dengan keperawatan. Jadi kalau secara keperawatan ya, itu menurut Fontaine tahun 2006 ya, bagaimana obat-obat tradisional atau secara pengobatan tradisional ataupun complementary nursing ya, yang menggabungkan keduanya itu bisa dilakukan menggunakan tangan ya, using our hands ya, kemudian dengan hati, heart, dan kepala kita dalam menciptakan lingkungan penyembuhan. Jadi bagaimana ya keperawatan ini bisa melakukan keperawatan secara komplementer terkait dengan penyembuhan secara wewenang kita ya, bagaimana menggunakan tangan kita, hati kita, dan kepala kita atau pikiran kita terkait untuk menciptakan lingkungan untuk menyembuhkan pasien ya. Kemudian secara scientific ya, skill, jadi keterampilan ilmiah itu juga diperlukan ya dalam melakukan atau memberikan edukasi tentang obat-obat tradisional, juga komitmen spiritual. Ingat ya, di beberapa daerah terkait dengan masalah spiritual juga berbeda untuk pengobatan tradisional ataupun obat-obat tradisional yang digunakan ya. Kemudian attitude ya, kita juga perlu memperhatikan terkait dengan sikap dan perspektif secara menyeluruh ya, holistik, untuk melakukan edukasi obat-obat tradisional ini. Kemudian yang terakhir adalah take care of yourself ya. Jadi jaga diri kita terkait dengan melakukan edukasi obat-obat tradisional ini ya. Oke, kemudian yang berhubungan dengan keperawatan adalah biasanya ini disediakan oleh perawat ya, provided by nurse ya. Kemudian bagaimana kita memberikan sikap yang positif dan juga terkait dengan minat pendidikan di komplementer of nursing ya, terkait dengan obat-obat tradisional maupun pengobatan tradisional. Itu di keperawatan. Jadi sangat penting kita memahami pembelajaran ini khususnya buat kita melakukan tindakan secara mandiri kepada pasien kita. Gitu ya.
Bisa jadi misalnya kalau pada pengobatan tradisional ya. Jadi obat-obat tradisional ini juga dipakai pada pengobatan tradisional di keperawatan ya, complementary of nursing ya. Terkait misalnya botanical healing ya. Jadi penyembuhan melalui tumbuh-tumbuhan ataupun misalnya herbal atau misalnya suplemen nutrisi ya atau aromaterapi itu juga sangat berkaitan erat di keperawatan kita ya. Jadi bisa kalian nanti cari di beberapa literatur jurnal penelitian terkait tentang aromaterapi, ya, homeopati, naturopati. Jadi itu bisa diberikan kepada pasien kita untuk tindakan atau intervensi keperawatan secara mandiri, ya. Bisa melalui metode-metode untuk penyembuhan secara manual, ya, bisa metode melalui massage, tadi saya sudah sampaikan akupressor ya, atau misalnya pressure point dari terapis, atau misalnya dari kombinasi antara fisik dengan biofield terapi gitu ya. Nah itu bisa dilakukan, itu di complementary of nursing, itu ada pembelajaran sendiri ya. Nah, ini tadi ya saya sampaikan secara sekilas terkait dengan terapi alternatif komplementer ya. Di mana ini ada penelitian ya dikatakan bahwa seorang perawat itu bisa menggunakan CAT atau komplementer alternatif terapi ini terkait untuk biasanya ya untuk pemakaian pribadi ya, atau bisa jadi secara persepsi dari efisiensi dan manfaatnya ya. Kemudian pengetahuan dan pengalaman ya, pengetahuan dan pengalaman dari perawat. Kemudian misalnya ada stresor dari lingkungan gitu ya. Kemudian adanya terkait tentang keterbukaan secara umum ya terhadap terapi, terhadap usia, terhadap latar belakang etnis ya, terhadap afiliasi agama atau misalnya dari faktor sosiodemografi ya, atau juga dari masalah etis terkait dengan perhatian tentang masalah hukum ya. Kemudian juga misalnya yang perlu diperhatikan juga dalam komplementer alternatif terapi ini kurangnya peralatan, waktu atau pelatihan. Jadi intinya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perawat menggunakan terapi alternatif komplementer ini adalah biasanya karena itu tadi ya. Biasanya untuk pengobatan pribadi ya atau penggunaan pribadi atau misalnya kurang peralatan, misalnya nggak ada alat atau nggak ada tindakan-tindakan tertentu yang berkaitan dengan medis, jadi itu bisa digunakan alternatif gitu ya. Nah ini ya, ini ada isu yang berkembang berhubungan dengan keperawatan komplementer bahwa ada penelitian dari Helms tahun 2006 dan juga Tracy tahun 2005 ya tentang isu yang berhubungan dengan keperawatan adalah penggunaan terkait dengan komplementer dan alternatif medisin ya, obat-obatan alternatif atau obat-obatan tradisional atau pengobatan tradisional. Ini ada hubungannya dengan kurangnya informasi atau pendidikan keperawatan terkait ini. Jadi tidak banyak perawat yang tahu tentang adanya pengobatan alternatif atau pengobatan komplementer dari tindakan atau intervensi keperawatan secara mandiri ya. Jadi not enough time ya. Jadi misalnya tidak cukup waktu pelatihan, tidak cukup pengetahuan ya, tidak kemudian juga tidak cukup masalah etika. Maksudnya ethical issue. Jadi berkaitan dengan terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan etik ya. Kemudian juga tidak maunya ya rekan-rekan secara keperawatan di keperawatan maupun dokter untuk menggunakan obatan alternatif ini ya, komplementer nursing ini. Jadi memang tidak banyak yang bisa digunakan terkait masalah pengobatan alternatif ya. Bisa kalian nanti lihat di video yang saya sampaikan ini di YouTube ya terkait dengan unreported use of CAM ini ya.
Jadi healthcare provide negative feelings ya, bagaimana 47% itu pasien menggunakan CAM ini ya, menggunakan komplementer dan alternatif medicine. Nah, sepertiganya sebenarnya tidak dilaporkan, tidak ada dilaporkan di beberapa penelitian terkait apakah menggunakan atau tidak menggunakan. Jadi intinya ini bagian dari keperawatan, ya. Namun begitu, saya hanya menyampaikan secara sekilas saja. Nanti akan kalian perdalam lagi di mungkin di KMB ya, atau misalnya di gerontik juga ada nanti terkait dengan pemberian pengobatan secara alternatif di keperawatan. Ya. Oke, kita lanjut. Tentang immunity. Tadi bagaimana nursing itu secara holistik, secara menyeluruh bisa kita terapkan atau kita pelajari bagaimana obat-obat tradisional dan pengobatan tradisional ini diberikan kepada masyarakat. Ya. Nah, kalau dalam pengobatan, cara sistem kekebalan tubuh itu melindungi tubuh dari penyakit menular itu bisa, ya. Jadi, secara immunity atau sistem daya tahan tubuh kita adalah sistem kompleks yang terintegrasi dari sel, jaringan, organ, dan mediator terlarut yang terlibat dalam mempertahankan tubuh terhadap serangan asing yang mengancam integritas tubuh itu sendiri. Ya. Jadi, kalau dilihat ya secara imunitas, kalian nanti bisa baca ya, ada 3 jenis imunitas. Itu adalah bawaan, adaptif, dengan pasif ya. Jadi kalau misalnya kekebalan bawaan itu termasuk apa? Termasuk misalnya penghalang yang ada di dalam tubuh, seperti misalnya kulit ya, selaput lendir yang ada dalam tubuh kita. Kemudian dia bisa mencegah zat berbahaya masuk ke tubuh ya. Itu respon pertama sistem kekebalan tubuh terhadap zat asing. Nah, kalau yang namanya adaptif, kalau adaptif itu berarti sudah beradaptasi ya. Itu terjadi respon terhadap infeksi atau vaksinasi terhadap mikroorganisme ya. Jadi secara singkatnya adalah tubuh itu membuat respon imun, itu yang adaptif ya, yang dapat mencegah infeksi dari mikroorganisme di masa yang akan datang, misalnya gitu dalam tubuh kita dia sudah disiapkan. Jadi kekebalan adaptif itu dapat bertahan seumur hidup orang itu sendiri, ya. Kalau yang namanya pasif ya, imunitas secara pasif itu terjadi ketika seseorang itu menerima antibodi terhadap suatu penyakit ya, yang bisa membuat dirinya itu kebal melalui sistem kekebalan tubuhnya sendiri. Jadi, kalau kekebalan pasif ini memberikan perlindungan langsung tetapi hanya berlangsung beberapa minggu atau beberapa bulan. Ya. Kenapa begitu? Karena sistem imun ini bekerja ya, itu secara kompleks integrasi dari sel jaringan. Ya, secara organ ya, mediator yang terlibat dalam mempertahankan tubuh terhadap serangan asing, ya. Nah, kalau hubungannya dengan obat tradisional apa? Ya, jadi hubungan dengan obat tradisional ini terkait bisa dimanfaatkan untuk daya tahan tubuh adalah kalau obat tradisional sebelum dinyatakan dia berkhasiat untuk daya tahan tubuh, itu idealnya itu tidak sebatas dibuktikan berdasarkan pengalaman, ya. Jadi ada beberapa tumbuhan, obat itu telah dilakukan penelitian ilmiah dulu. Jadi kalau dikatakan berkhasiat itu kalau sudah dilakukan penelitian ilmiah. Ya, baik itu masih terbatas dalam skala labor, ya, itu dikenal dengan uji in vitro atau uji ke hewan atau uji coba ya yang ke hewan itu namanya in vivo, serta masih terbatas data uji ke manusia atau misalnya uji klinis. Itu boleh, ya. Jadi bagaimana memungkinkan obat-obat tradisional ini untuk dimanfaatkan dalam kaitan khasiatnya untuk membantu memelihara daya tahan tubuh manusia. Gitu, ya. Bagaimana dia bisa mendukung daya tahan tubuh ini, obat-obat tradisional ini itu harus didukung oleh data ilmiah. Jadi nggak boleh kita bilang, oh ini sembuh dengan kunyit, sembuh penyakit demam misalnya gitu. Nggak bisa kita mengatakan itu kalau belum ada bukti secara ilmiah.
Nah, faktor-faktor yang pengaruhi apa? Faktor-faktor yang pengaruhi biasanya dari terkait genetik. Jadi tidak semua obat-obat tradisional ini bisa langsung dikatakan memberikan manfaat terkait dengan daya tahan tubuh, ya. Di beberapa penelitian itu bisa kalian baca nanti faktor-faktor yang pengaruhinya, ya, terkait dengan genetik, kemudian dari psikologis pikirannya yang negatif, kemudian pemilihan makanan dan minuman, ya, tadi nanti kita akan bahas bagaimana cara memilih, bagaimana cara mengolah obat-obat tradisional ini. Kemudian faktor dari trauma atau kecelakaan atau juga dari ketidakseimbangan kinerja organ tubuh itu sendiri, ya. Oke, baik. Kita lanjut ke slide berikutnya, ya, tentang proses bagaimana menggunakan, bagaimana memanfaatkan, ya, apakah itu menggunakan produk jadi, ya, atau menggunakan yang kita racik dan olah sendiri, gitu ya. Jadi pemanfaatan tanaman obat di Indonesia itu pada saat ini sekarang tuh udah meningkat, ya, baik dipergunakan langsung oleh masyarakat maupun industri kecil ataupun besar itu udah mulai meningkat, ya. Jadi intinya adalah bagaimana pemanfaatan ini bisa diperlukan upaya untuk pembudidayaan, ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, ya. Kalau dibandingkan secara alami, ya, atau ramah lingkungan, itu sebenarnya harus bebas, ya, dikatakan alami atau ramah lingkungan itu harus bebas dari bahan-bahan kimia. Sehingga kalaupun mau dilakukan budidaya itu harus secara organik, ya. Jadi tanaman obat ini lebih berkhasiat itu jika digunakan dalam keadaan segar, gitu ya. Itu intinya, itu poinnya. Jadi hal ini dapat disiasati dengan apa? Dengan menanamnya secara kecil, ya, skala kecil di pekarangan rumah atau lebih dikenal dengan toga. Nah, toga ini nanti kan kalian akan membuat praktikum, ya. Kalian akan wawancara beberapa masyarakat. Kalian membentuk kelompok kecil, lakukan wawancara bagaimana mereka melakukan pengobatan secara tradisional menggunakan obat-obat tradisional, ya, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk keluarga, ya. Kalian live wawancara, kemudian kalian bandingkan, kalian cari literaturnya, kalian cari jurnal penelitiannya dan kembalikan lagi ke masyarakat. Ini loh secara penelitian bahwa yang telah dilakukan ini bermanfaat untuk ini dan ini, gitu ya. Paham ya? Jadi nanti ini akan kita bahas di praktikum. Nah, kenapa demikian? Karena tanaman obat ini juga selain dari sumber oksigen, juga bisa sebagai sumber bahan makanan. Jadi bisa untuk menghindari akibat dari negatif, dari beberapa penyakit, dari radikal bebas, misalnya gitu ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, juga perawatan kesehatan, seperti yang dikatakan oleh Kemenkes RI tahun 2020. Ya. Nah, untuk penggunaan ini ada jamu, ada obat herbal terstandar, ada fitofarmaka. Kalau jamu, ya, tadi sudah saya sampaikan di slide awal bahwa ini adalah obat tradisional yang disediakan secara tradisional, ya, misalnya dalam bentuk serbuk, seduhan, atau cairan yang berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu itu sendiri, ya. Jadi digunakan secara apa? Juga secara tradisional, ya. Nah, pada umumnya dia mengacu pada resep-resep atau apa namanya, ya, istilahnya itu cara-cara, ya, cara-cara berdasarkan peninggalan leluhur yang disusun dari berbagai tanaman obat yang jumlahnya biasanya banyak gitu. Misalnya ada 5 macam atau bahkan ada 10 macam atau lebih itu jamu, ya. Atau juga bisa satu, misalnya jamu kunyit aja atau misalnya kunyit asem yang seperti kalian kenal misalnya gitu ya. Nah, itu dari jamu. Nah, kalau jamu ini adalah golongan yang tidak memerlukan pembuktian secara ilmiah sampai dengan klinis, ya, tapi cukup dengan bukti empiris aja, ya. Jadi karena apa? Jamu ini telah digunakan secara turun-temurun selama berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin ratusan tahun kali ya. Jadi udah dibuktikan keamanannya dengan manfaatnya secara langsung untuk tujuan kesehatan tertentu.
ya. Jadi dia juga jamu ini ya bukan hanya secara tradisional menggunakannya, jadi bisa juga penggunaannya disediakan secara tradisional dan juga secara modern dalam bentuk seduhan, pil ya maupun larutan. Jadi intinya kalau pada jamu ini memanfaatkannya itu adalah harus secara aman ya. Kemudian klaim khasiatnya harus berdasarkan data empiris ya. Kemudian juga memenuhi persyaratan mutu yang berlaku ya. Oke, jadi kalau dikatakan jamu itu biasanya sudah digunakan masyarakat melewati 3 generasi, itu jamu ya. Apalagi ini obat herbal terstandar. Kalau yang dikatakan obat herbal terstandar itu bisa juga dari jamu ya. Jamu ini kalau sudah naik kelas itu namanya herbal terstandar ya. Kalau dia jamu-jamu yang dari generasi turun temurun itu ya jamu biasa tradisional yang dibuat tradisional, minumnya juga tradisional. Tapi kalau sudah dikatakan obat herbal terstandar atau OHT, ini sudah naik kelas jamunya gitu ya, atau secara fitofarmaka dengan syarat misalnya bentuk sediaannya ya berupa ekstrak ya dengan bahan atau proses pembuatannya sudah standar. Kalau jamu itu belum terstandar, jadi intinya masih empiris aja. Jadi berdasarkan pengalaman ini bagus gitu. Tapi kalau sudah dikatakan obat herbal terstandar atau fitofarmaka ini sudah pembuatannya secara standar ya. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan kesadaran masyarakat dari seorang perawat melakukan edukasi adalah pentingnya back to nature ya. Jadi kalau kita sudah ingin kembali ke alam itu contohnya gini, contohnya kita bisa melihat sekarang banyak masyarakat itu kembali ke pengobatan herbal. Jadi banyak ramuan-ramuan obat tradisional yang secara turun temurun itu digunakan ya oleh masyarakat untuk pengobatan. Benar nggak ya? Benar ya? Oke, jadi kenapa gitu? Karena sebagian dari masyarakat atau mereka ini beranggapan bahwa pengobatan herbal tidak punya efek samping gitu ya. Jadi saat ini ada beberapa kemasan jamu yang beredar ya. Ada yang dikenal dengan OHT, kemudian ada OHT kalau dikatakan OHT itu nggak sama dengan fitofarmaka. Nanti kita bahas fitofarmaka ya. Jadi dia ini obat tradisional yang berasal dari ekstrak tumbuhan, hewan atau mineral yang dilakukan uji praklinik. Ya, itu OHT. Untuk membuktikan secara ilmiah mengenai standar kandungan bahan itu, ya. Bahan ini berkhasiat atau tidak, ya. Standar pembuatan ekstrak ini, tanaman obat ini harus sesuai dengan standar pemerintah, standar kesehatan, ya. Standar pembuatan obat yang higienis dan uji toksisitas, ya. Baik itu akut maupun kronis. Nanti juga sama perlakuannya dengan fitofarmaka. Jadi memang harus dilakukan secara standar, dibuat secara standar. Peralatannya juga lebih kompleks ya. Itu dia. Kalau itu adalah obat herbal terstandar. Sekarang kita bahas fitofarmaka. Kalau fitofarmaka secara proses pembuatannya sama dengan OHT, tapi harganya sudah mahal. Jadi istilahnya kayak obat tradisional patennya lah gitu ya. Jadi dia sudah peralatannya kompleks, harganya mahal, tenaga kerjanya juga lebih terampil ya yang melakukan. Kemudian sudah memiliki pengetahuan tentang pembuatan ekstrak ya, yang bisa diberlakukan sama dengan fitofarmaka. Jadi itu fitofarmaka. Nah, jadi secara standarisasi kalau yang OHT itu aman, kemudian klaim khasiatnya itu melalui uji praklinik ya, kemudian memenuhi persyaratan atau mutu yang berlaku dan telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi gitu ya. Kalau tadi jamu ya, saya ulang ya, kalau jamu dikatakan dia harus secara penggunaan ya, dikatakan penggunaan itu kalau memenuhi kriteria
aman, ya bisa digunakan itu kalau dia aman. Klaim khasiatnya itu berdasarkan data empiris atau pengalaman, kemudian memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Tapi kalau OHT, ya OHT itu sudah klaim khasiatnya itu sudah melalui uji praklinik, ya aman, tetap memenuhi persyaratan mutu yang berlaku, tetap sama dengan jamu, tapi telah dilakukan standarisasi terhadap bahan bakunya, ya sehingga bisa dilakukan atau digunakan dalam produk jadi. Itu OHT, ya. Contoh OHT apa? Misalnya OHT ini apa ya? Diapet, ya, atau misal Kiranti. Nah, itu produk-produk dari OHT, ya. Jadi Indonesia yang memproduksi sendiri, ya, telah beredar di masyarakat dan telah terstandarisasi. Itu contohnya, ya, kayak Diapet, Lelap, Kiranti dan lain sebagainya. Bisa kalian baca, kalian lihat di masyarakat terkait dengan OHT ini. Kemudian fitofarmaka. Kalau fitofarmaka ini obat tradisional yang sudah disejajarkan dengan obat modern, ya. Obat modern yang khasiatnya telah dibuktikan secara uji klinis. Kalau tadi OHT itu masih praklinik, ya praklinis. Kalau fitofarmaka sudah dilakukan pembuktian melalui uji klinis, ya. Jadi sudah lebih modern, gitu ya. Intinya produk jadinya atau uji klinis bahan bakunya itu sudah distandarisasi oleh BPOM. Ya. Oke, jadi kalau fitofarmaka ini level penggunaan obat tradisional yang paling tinggi, ya. Nah, kalau fitofarmaka ini adalah obat-obatan yang telah memenuhi kriteria seperti tadi, seperti jamu dan OHT, aman, klaim khasiatnya secara ilmiah, melalui uji praklinik dan juga klinik, ya. Kemudian memenuhi persyaratan mutu yang berlaku dan telah dilakukan standarisasi bahan baku yang digunakan dalam produk jadi. Ya, itu perbedaannya, ya. Kalau fitofarmaka sudah uji secara klinis, kalau OHT masih praklinis, ya. Kalau jamu itu masih empiris. Paham ya perbedaannya, ya? Misalnya apa? Kalau fitofarmaka misalnya sudah obat-obatan terkait dengan dari misalnya PT Kimia Farma, ya, misalnya dari PT Dexamedica, atau sudah di perusahaan-perusahaan besar, ya. Tapi dia tidak boleh mengklaim bahwa produk ini adalah anti diabetes, nggak boleh. Atau dia mengklaim obat ini adalah anti kanker, nggak juga boleh. Jadi meskipun telah diuji secara klinis, ya, tidak boleh produsen ini mengklaim produknya itu sebagai produk yang mampu mengatasi penyakit tertentu, ya. Mengklaim bahwa produk ini sebagai obat, tidak, ya. Jadi fitofarmaka meskipun obat tradisional tetap menggunakan obat-obatan tradisional yang tidak boleh menyimpang dari materi uji klinis sebelumnya, gitu ya. Kemudian pemanfaatan, ya. Kalau pemanfaatan ini menggunakan produk jadi. Kalau menggunakan produk jadi itu bisa beli di tempat resmi, ya. Apakah sediaannya oral atau sediaannya topikal. Nah, intinya dia diproduksi oleh industri atau usaha obat tradisional. Kalau meracik dan mengolah sendiri, ya, pada prinsipnya standarisasi suatu bahan obat atau sediaan obat itu dilakukan mulai dari bahan baku sampai sediaan jadi, ya. Maksudnya mulai dari proses penanaman hingga akan terwujud sebagai homogen dari bahan baku, itu yang namanya bahan obat, ya. Nah, standarisasi obat tradisional itu ada 3, jadi bisa dari standarisasi bahan, standarisasi produk, dan standarisasi proses. Kalau dikatakan bahan berarti sediaannya, ya, sediaannya, ekstraknya itu terstandar. Kalau standarisasi produk itu adalah kandungan bahan aktifnya,
apakah stabil atau tetap. Kalau standarisasi proses itu metodenya, prosesnya, dan juga peralatannya dalam membuat obat-obatan secara tradisional dengan baik. Gitu, ya. Jadi secara garis besarnya nih, poin untuk awal proses di penggunaan dan pemanfaatan itu adalah bagaimana obat-obatan tradisional ini secara bangunannya ya itu adalah tempat pembuatan formulasi yang harus diperhatikan adalah lingkungan yang bersih dan sehat. Ya, jadi kalau pembuatan formulanya itu harus memperhatikan lingkungan yang bersih dan sehat. Kemudian peralatannya juga baik, ya, sesuai persyaratan. Kemudian tenaga kerjanya harus punya kualifikasi, ya. Kontrolnya mulai dari kualitas bahan baku, proses formulasinya, pengemasannya itu juga harus dijaga keamanan dan kebersihannya. Gitu ya. Jadi intinya bagaimana nanti kalau kita mau menggunakan produk jadi atau kita mau meracik mengolah sendiri itu dia yang harus diperhatikan ya. Jadi 4 poin tadi ya, bagaimana kita mengolahnya, melakukan menggunakan peralatannya, dan kitanya sendiri itu harus sudah bersih ya, kontrol kualitas yang kita buat itu sesuai dengan standar. Misalnya dari biji-bijian ya, misal dari biji-bijian. Nah, biji-biji ini apa ya? Caranya itu bisa dikeringkan dulu, diambil bijinya, dikumpulkan, dicuci, kemudian dikeringkan lagi. Nah, proses ini maksudnya ya yang harus mengikuti standar-standar yang telah disarankan oleh Kementerian Kesehatan ya. Kemudian misalnya buah. Nah, buah ini kan dipanen tuh kalau masak ya, kalau sudah matang. Nah, tingkat masak ini ya, tingkat kematangan ini sudah dapat menjadi sebuah parameter ya, sebuah parameter bahwa kalau kita pakai buah berarti buahnya yang masak misalnya gitu. Nah, kenapa? Karena ada perubahan-perubahan dari tingkat kekerasannya. Nah, kalau misalnya dia belum matang bisa jadi keras gitu ya. Atau misal kalau sudah matang itu lunak. Atau juga ada buah yang sudah masak tapi masih keras. Ya, contohnya apa misalnya? Melinjo. Ya. Itu pun juga sudah bisa dimakan tapi dia sudah bisa dipanen tapi dia teksturnya keras, ya. Nah, terus misalnya juga ada buah-buahan yang terkait dengan perubahan kadar air, misalnya kayak belimbing ulu, ya, misalnya kayak jeruk nipis gitu juga. Ya, jadi memang harus diperhatikan. Terus misalnya kalau kita mau pakai pucuk daun. Kalau pucuk daun berarti dia kan ini dipanen itu pada saat berbunga. Nah, itu harus perhatikan. Jadi harus tahu ya, kalau kita mau pakai mana. Kalau kita mau pakai daun tua misalnya gitu. Kalau kita pakai daun tua itu diambil saat daun sudah punya kondisi yang membuka secara sempurna gitu ya. Nah, misalnya lagi kita mau ambil umbi yang dipanen yang seperti apa gitu ya. Kemudian rimpang yang diambil seperti apa rimpangnya, apakah pada saat musim kering ya, atau misalnya pada musim hujan, atau bagaimana kita mengambil rimpang ini yang baik, yang bagus untuk dimanfaatkan. Intinya kalau rimpang itu harus tanah kering ya, nggak boleh, jadi kita harus ngambil rimpang ini pada saat musim kering. Kalau misalnya umbi, nah itu di atas tanah yang nggak mesti kering ya, padahal kita nggak manennya itu kalau besarnya sudah maksimal. Itu aja intinya kalau pada umbi-umbian. Kalau misalnya di musim kering lagi selain rimpang apa, misalnya kulit batang ya, jadi gitu ya. Jadi pada saat kita mau menggunakan dan memanfaatkannya, kita harus tahu kita mau ambil ini obat-obatan berasal dari mana. Apakah dari biji, apakah dari buah, ya, apakah dari pucuk daun, atau daunnya itu sendiri, umbi, atau kulitnya. Itu harus paham, ya, harus tahu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ya, bahwa ini ada pemanfaatan obat tradisional dalam bentuk sediaan segar dan juga dalam bentuk sediaan jadi. Bagaimana?
Bagaimana kita memanfaatkannya? Yang pertama adalah kalau kita ingin sediaan segar. Kalau sediaan segar, kita harus memilih jenis tanaman, komposisi bahan, dan takaran yang tepat sesuai dengan racikan ramuan obat tradisional yang akan dibuat. Seperti tadi ya, kita mau pakai apanya? Buahnya, bijinya, umbinya, ya, rimpangnya gitu ya. Jadi kita harus pilih. Nah, kemudian yang kedua adalah pengolahan obatnya. Yang dimaksudkan adalah harus memperhatikan kebersihan, peralatan ya, seperti saya sampaikan tadi di awal. Jadi peralatan itu maksudnya apa? Peralatan misalnya untuk merebus. Nah, kalau merebus ini ya harus menggunakan alat-alat yang tidak menggunakan logam ya. Jadi kecuali stainless steel ya. Jadi alat merebus ini sebaiknya terbuat dari kaca, keramik atau porselen. Itu harus perhatikan. Itu kalau kita ingin sediaan segar. Jadi nggak boleh pakai panci yang aluminium sebenarnya ya. Jadi harus stainless steel. Kemudian yang kedua, bahan ramuan obat ini harus dicuci bersih dulu sebelum diproses lebih lanjut. Sebelum dipotong-potong dicuci dulu, ya. Kemudian saringan yang kita gunakan itu harus dari bahan plastik nilon atau stainless steel atau kasa, ya. Itu saringannya. Nah, kemudian ingat lagi saat memanfaatkan obat tradisional dalam bentuk sediaan segar harus dikonsumsi untuk 1 hari. Gitu ya. Nah, kalau sediaan jadi gimana? Kalau sediaan jadi itu harus memiliki izin edar dari BPOM. Kemudian informasi yang tercantum di dalam sediaan jadi ini harus dibaca, ya. Harus diperhatikan antara lain misalnya aturan pakai, tanggal kadaluarsa, peringatan atau kontraindikasi dan khasiatnya buat apa. Ya, kemudian kondisi kemasannya dalam keadaan baik, tidak rusak, tidak bocor, tidak lusuh, ya itu harus diperhatikan. Bentuk fisiknya produk ini dalam keadaan baik, gitu ya. Nah, perlu diperhatikan, obat tradisional ini tidak boleh digunakan dalam keadaan gawat darurat yang bisa membahayakan jiwa, nggak boleh. Jadi tetap harus ke pelayanan kesehatan. Kemudian kalau keluhan belum teratasi ketika meminum obat tradisional dalam bentuk sediaan jadi ini ya, atau malah muncul keluhan lain dalam penggunaan di masyarakat ya, ini harus diedukasi bagaimana kita meminta masyarakat ini menghentikan atau berkonsultasi ke dokter atau tenaga kesehatan lain yang memiliki kompetensi terkait dengan obat tradisional. Gitu ya. Kemudian pemanfaatan tanaman obat ini sebagai ramuan obat tradisional itu berdasarkan khasiatnya bisa merujuk pada Formularium Obat Tradisional Indonesia. Ya. Terus lebih lanjut adalah harus mendapat persetujuan dari dokter, terutama penggunaan obat-obat tradisional buat ibu hamil dan menyusui, gitu ya. Nah, ini ada jurnal penelitian ya yang dilakukan pada tahun 2012 ya. Ini tentang penggunaan obat tradisional dalam upaya pengobatan sendiri di Indonesia ya. Jadi analisis data Susenas tahun 2007 ya. Kalau secara abstrak ini dikatakan bahwa data survei sosial ekonomi nasional mencakup perilaku pengobatan sendiri menurut penduduk Indonesia. Nah, tujuannya dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan obat tradisional dalam pengobatan sendiri, serta faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan obat tradisional tersebut. Gitu ya. Nah, ini sebentar. Responden yang sakit, ya, respondennya adalah yang sakit selama sebulan terakhir sebelum survei dan menggunakan obat tradisional untuk pengobatan sendiri. Nah, variabel yang diteliti adalah umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, jenis penyakit, dan penggunaan obat tradisional.
hasilnya ntar saya lingkarin. The result ya. Mana dia nih? The result are indicate ya. Nih. Hasilnya adalah menunjukkan persentase penduduk Indonesia yang menggunakan pengobatan tradisional dalam pengobatan sendiri meningkat dalam 7 tahun terakhir. Ya. Kemudian pemakaian obat tradisional dalam pengobatan sendiri lebih banyak pada kelompok usia lanjut, umur lanjut maksudnya ya. Kemudian pada yang menikah atau yang sudah bercerai. Kemudian pendidikan rendah, petani, kemudian nelayan, bukan pegawai, tinggal di pedesaan dan menderita diare. Nah ini, dia meningkat pada 7 tahun terakhir itu untuk kalangan yang disebutkan tadi, ya. Kemudian faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan obat tradisional adalah usia lanjut, tinggal di pedesaan, dan status perkawinan. Gitu. Ya. Jadi kalau penelitian ini memang tertingginya pada pedesaan ya. Oke, kita lihat penelitian selanjutnya. Ini tahun 2010 di Papua ya. Di Papua penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari Juni 2009. Oke, jadi dia mengatakan bahwa tumbuhan yang digunakan adalah nih ya, saya garis ya. Adalah daun, kemudian buah, biji dan batang. Kulit batang, getah, umbi, akar. Ya, dan lebih dari satu bagian tumbuhan yang digunakan. Nah, pengolahan tumbuhan obat ini menggunakan data yang masih sederhana. Jadi dia dilakukan direbus ya, kemudian bahkan ada yang tanpa diolah, langsung dimakan. Kemudian hasilnya mana ini? Terdapat 20 jenis tumbuhan obat dari 18 famili. Ya, famili yang terbukti secara ilmiah memiliki kandungan kimia yang dapat mengobati beberapa jenis penyakit. Kendala-kendala yang ditemukan antara lain tumbuhan yang digunakan sebagai obat belum dibudidayakan dan kurangnya ketertarikan kaum muda. Nah, di sini kalau di penelitian ini dia mengatakan bahwa yang menggunakan obat tradisional ini upaya untuk pengobatan diri sendiri itu adalah usia lanjut, usia muda, usia tua ya, dewasa kali ya, karena di sini dikatakan bahwa kurang ketertarikan kaum muda pada obat tradisional sehingga terjadi penurunan pengetahuan obat tradisional kepada generasi muda itu tidak berjalan lancar. Itu di Papua ya. Nah, kemudian ada lagi nih penelitian terkait tentang efikasi ginger ya. Jadi efektivitas penggunaan jahe untuk mual dan muntah ya. Ini diteliti melalui randomized clinical trial ya, RCT. Jadi dia systematic review. Nah, dikatakan bahwa ginger ini sering digunakan di beberapa penelitian atau di beberapa masyarakat untuk mengatasi mual dan muntah ya. Kemudian ada penelitian terkait juga, ini penelitian saya sendiri terkait dengan mual dan muntah sama dengan penelitian sebelumnya ya. Ini bagaimana memanfaatkan air kurma ya. Jadi air kurma untuk mengatasi mual muntah pasca operasi. Gitu. Jadi targetnya adalah bagaimana pasien-pasien yang melakukan operasi elektif, pasien operasi terencana berkaitan dengan laparotomi ya, itu kan efek samping atau komplikasi operasi adalah mual dan muntah terkait dengan penggunaan obat-obatan anestesi ya. Nah, jadi di sini bagaimana saya ya melakukan penelitian, memberikan 2 jam sebelum sebelum operasi terkait dengan air naki ya, air kurma. Jadi air kurma ini bagaimana saya memberikan terhadap 62 responden untuk di
diteliti atau dianalisa 1 jam dan 6 jam setelah operasi. Bagaimana mual muntahnya, ya. Secara hasil ini dikatakan bahwa sangat berpengaruh, ya, sangat berpengaruh untuk menurunkan mual dan muntah pasca operasi 0,001, ya. Nah, itu tadi adalah beberapa penelitian terkait bagaimana menggunakan obat tradisional, ya. Kalau saya tadi tentang air kurma, ya, rendaman air kurma, kemudian ada juga jahe, kemudian ada juga beberapa rimpang yang lain, ya, buahnya, bijinya, ya, di beberapa penelitian yang lain seperti di Papua tadi, ya. Ini ada beberapa contoh yang saya sampaikan ke kalian terkait dengan obat-obat tradisional. Seperti ini ada jahe, ya, ada mint, kemudian ada untuk pengobatan flu, ya. Nah, kalau jahe ini bisa menurunkan mual, ya, meningkatkan sistem imun, kemudian juga bisa menurunkan tekanan darah, ya. Jadi kalau di literatur di Fontaine 2006 ini dikatakan bagaimana membuat jahenya, ya. Gunakan misalnya 2 akar jahe, ya, atau bisa juga jahenya ini dalam keadaan utuh atau bisa diparut, ya, dimasukin dalam air mendidih, diseduh, dibiarkan 20 menit, ya, kemudian disaring. Nah, bisa ditambahkan jus atau misalnya lemon atau madu dan minum air hangat. Jadi minum drink hot, jadi minum hangat-hangat, ya, hangat-hangat 3 gelas sehari, ini maksudnya, ya. Oke, jadi untuk pengobatan flu, ya, bisa mencampurkan beberapa minyak menjadi satu, ya. Jadi misalnya pakai eukaliptus, geranium, peppermint, ya, rosemary, itu bisa juga untuk obat-obatan tradisional buat flu atau demam, gitu, ya. Kemudian dari mint. Nah, mint ini bisa berhubungan dengan saluran pencernaan, ya. Jadi dia bisa merelaksasikan. Kemudian juga bisa digunakan untuk batuk, ya, flu, demam, itu bisa mint, ya. Oke, itu sebagai contoh saja. Jadi nanti bisa kalian cari di beberapa literatur terkait. Sebagai bahan bacaan bisa kalian cari, ya. Ini bisa dari fitoterapi dasar, ya, tahun 2011, nanti dari Hanani, ya, Hanani dan Moon Im 2011 fitoterapi dasar bisa kalian baca. Kemudian penelitian saya sendiri ini bisa kalian cari, ya. Kemudian juga dari Badan POM dan Kemenkes bisa kalian tambah sebagai bahan bacaan dan rujukan untuk obat-obatan tradisional. Oke, baik. Cukup sekian dari saya terkait masalah obat-obatan tradisional. Intinya obat-obatan yang terbaik itu harus memenuhi standarisasi, ya. Selain itu juga jangan lupa berdoa, ya, kalau seandainya kita juga bisa memberikan terapi dasar untuk pasien-pasien kita secara tradisional dan juga secara spiritual, bahwa doa itu lebih penting, ya, dibandingkan dengan apapun usaha kita. Jika kita tidak sertai dengan doa, maka hasil yang kita harapkan, usaha yang kita harapkan itu tidak maksimal, ya. Jadi jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong kita. Oke, baik, cukup sekian dari saya. Silahkan kalian baca beberapa literatur terkait, kemudian kita lakukan praktikumnya. Semoga apa-apa yang saya fasilitasi dapat bermanfaat buat kalian sendiri dan juga keluarga, orang sekitar, juga pasien-pasien yang datang kepada kalian. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.